Shalom teman-teman youth, gimana kabar kalian? Luar biasa kan? Sudah antusias untuk menyembah Tuhan? Yuk yang antusias sama-sama kita pejamkan mata, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya. Kalian boleh taruh tangan kalian di dada, kalian boleh angkat tangan kalian. Sama-sama kita sembah Dia. Janjimu
memperhatikan, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami mau mengaku dengan jujur bahwa tanpa Tuhan kami ini bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami ini bukan siapa-siapa. Dalam hidup kami yang sementara ini kami membutuhkan-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kami alami, satu hal yang pasti ya Tuhan, kami ini memerlukan Tuhan dalam kehidupan kami. Terus berperkara dalam kehidupan kami, terus beracara dalam kehidupan kami. Kami meletakkan hidup kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya asal hidup kami ada di dalam tangan-Mu, semuanya akan baik-baik saja. Kami akan mengalami datangnya hari-hari yang baik dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan punya masa depan yang penuh dengan pengharapan buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat hidup kami. Biar Engkau berbicara. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan berbicara hari-hari ini. Di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, sampaikan isi hati-Mu buat kehidupan kami. Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu sekali lagi ya Tuhan. Biar perkataan-perkataan Kristus mengalir keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Orang-orang muda dimanapun kalian berada. Saya percaya semua kita baik-baik saja hari-hari ini. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke, saya mau share apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya berdoa apapun yang Tuhan mau sampaikan buat kita, mari kita buka hati kita sungguh-sungguh. Kita izinkan Roh Kudus berbicara buat kehidupan kita. Saudara, minggu lalu kita sudah memperingati Paskah. Kita memperingati Allah yang bangkit dari kematian. Di hari Jumat kita memperingati kematian Kristus. Tapi saya percaya kita sedang menyembah Allah, bukan Allah yang mati, kita sedang menyembah Allah yang hidup. Allah yang sudah bangkit dari kematian. Allah yang sungguh-sungguh menang atas maut. Maut tidak berkuasa lagi. Saya mau berkata bahwa Allah kita, Allah yang hidup. Kita tidak sedang menyembah Allah yang mati. Kita sedang menyembah Allah yang hidup. Dan ada satu pesan utama yang Tuhan taruh dalam hati saya. Di Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat. Ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Alkitab dengan jelas berkata seperti ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Alkitab berkata di Ibrani pasal 4 ayat 15 dimulai dengan satu statement yang luar biasa. Sebab imam besar yang kita punya imam besar. Siapa itu imam besar? Imam besar adalah gambaran dari Yesus Kristus sendiri. Allah yang mewakili kita. Pribadi yang mewakili kita sebagai manusia. Dan Yesus digambarkan sebagai imam besar. Dan unik sekali ada satu hal yang sangat luar biasa di sini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Melainkan sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita agungkan, Yesus yang kita tinggikan, dilukiskan, digambarkan sebagai imam besar. Dan bukan hanya sekedar imam besar biasa, tapi Yesus digambarkan sebagai imam besar yang sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, sebagai orang muda seringkali kita ini dituntut untuk bertingkah laku sempurna. Kita ini dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang sempurna. Tanpa kita sadar sebagai orang-orang muda, kita ini berusaha berpenampilan begitu sempurna supaya diakui dan diterima oleh orang lain. Tapi hari ini Alkitab berkata dengan jelas, kita punya imam besar. Bukan hanya sekedar imam besar yang biasa, tetapi dia imam besar yang sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apa artinya? Ini artinya dia begitu mengerti kelemahan kita. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan,
Kita nggak perlu berpenampilan begitu sempurna, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Ketika kita sedih, di hadapan Tuhan kita bisa datang dengan jujur dan mengaku bahwa kita ini memang lagi mengalami kesedihan. Ketika kita lemah, kita bisa datang di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sedang mengalami kelemahan. Ketika kita lagi khawatir, Tuhan gak masalah loh teman-teman. Untuk kita ini bisa jujur dan berkata, Tuhan, aku lagi khawatir, aku lagi menghadapi masa yang sulit dalam hidupku. Gak masalah kalau kita datang di hadirat Tuhan dengan menitihkan air mata. Saya percaya Tuhan tidak menolak kita. Yesus yang kita sembah tidak menolak kita. Sebaliknya, Dia malah duduk bersama dengan kita. Ketika kita menangis, Dia akan menangis bersama dengan kita. Dia mengerti apa yang sedang kita alami karena Dia sudah merasakan apa yang kita alami. Pesan Tuhan hari ini buat setiap orang muda yang menonton hari ini, yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu menunjukkan diri saudara seolah-olah jadi orang yang sempurna. Jujurlah, jadilah orang muda yang nyata, jadilah orang muda yang real. Sebab Yesus sudah pernah merasakan setiap kelemahan yang saudara alami. Yesus sudah pernah merasakan setiap kelemahan yang saudara sedang hadapi hari ini. Dan Dia mengerti apa yang engkau sedang alami. Untuk saya bisa mengerti ilustrasi pesan ini, Tuhan kasih ilustrasi yang sangat luar biasa. Kemarin saya punya 2 orang anak. Satu umur 7 tahun, yang satu umur 3 tahun. Anak saya yang kecil, yang kedua ini kemarin punya inisiatif saudara untuk mengambil makanannya sendiri. Dia ambil makanannya sendiri dari rice cooker yang sudah ada. Lalu waktu dia ambil nasi yang sudah matang itu, baru matang itu, dia ambil nasi itu nggak sengaja jari telunjuknya terkena nasi yang panas itu. Waktu terkena nasi yang panas itu otomatis dia meronta, dia menjerit kepada saya, Pak panas, sakit Pak. Dia teriak-teriak. Sebagai seorang papa saya pikir ini anak kok sedikit alay ya. Ini anak kok sedikit lebay ya. Karena saya cuma berpikir loh ini loh cuma nasi yang panas. Kenapa harus meronta begitu hebohnya? Kenapa harus meronta begitu histerisnya? Itu cuma nasi yang panas dan bukan kompor, bukan api. Itu cuma nasi yang panas. Saya nggak bisa mengerti rasa sakitnya karena saya nggak mengalami rasa sakitnya. Tapi waktu saya lagi bergumam seperti itu, saya coba ambilkan dia karena dia sudah meronta. Saya ambilkan dan saya akhirnya juga nggak sengaja memegang nasi yang panas itu. Waktu saya pegang nasi yang panas itu, saya baru mengerti dan merasakan ternyata rasa sakitnya itu benar-benar rasa sakit yang betul. Karena nasinya baru matang dan panasnya itu nggak seperti nasi yang cuma sekedar hangat. Nasinya benar-benar panas. Waktu saya merasakan panasnya sama seperti anak saya merasakan itu. Saya baru mengerti kenapa anak saya menangis. Saudara, apapun kelemahan saudara, Yesus sang imam besar itu sudah pernah merasakan kelemahan itu. Dan Dia bisa mengerti apa yang kita alami. Dan kabar baiknya hari ini, saudara gak perlu berpenampilan sempurna waktu saudara datang kepada Tuhan. Saudara cuma perlu tampil apa adanya ketika saudara lemah, ketika kalian lemah. Kalian bisa jujur, Tuhan aku lagi sakit, aku lagi khawatir, aku lagi tertolak. Saya pastikan Dia pribadi sang imam besar itu akan duduk bersama-sama dengan kita. Waktu kita menangis, Dia akan menangis bersama dengan kita. Kenapa? Karena Dia sudah merasakan apapun yang kita rasakan hari ini. Dan Dia mengerti apa yang kita rasakan hari ini. Dia berempati, bukan sebagai imam besar yang jauh dari kita, tetapi imam besar yang mengerti setiap kelemahan kita. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita menyembah Yesus yang hidup.
Dan Yesus yang hidup itu, Yesus yang mengerti setiap kelemahan kita. Yesus yang mengerti dan merasakan kelemahan kita. Saudara terbebas. Jangan datang ke Tuhan dan menganggap Tuhan sebagai agama. Saudara gak perlu datang seolah-olah diri saudara kuat dan berkata, oh Tuhan, aku berdoa. Enggak. Dia Bapa kita yang baik. Dia Bapa yang mengerti keadaan kita. Jujurlah sama Tuhan. Dia sahabat yang sejati buat hidup kita. Dia peduli dalam kehidupan kita. Dia mengerti kelemahan kita. Lalu ayat selanjutnya berkata seperti ini. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus memang mengerti kelemahan kita. Yesus sudah merasakan kelemahan kita. Dia peduli sama hidup kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau kita tinggal dalam kelemahan kita. Tuhan tidak mau kita terus hanyut di dalam kelemahan dan kesedihan kita. Kalau kita sedih, Tuhan gak mau kita hanyut dalam kesedihan kita. Dia berempati untuk setiap apapun yang kita alami. Dia mengerti sungguh-sungguh. Tapi sama seperti dia sudah menang. Sama seperti dia sudah dicobai dan dia menang atas setiap pencobaan. Dia mau kita juga mengalami kemenangan dalam setiap kelemahan kita. Yang pertama dia duduk bersama-sama kita. Kita punya level yang sama dengan Tuhan. Tuhan gak jauh dengan kita. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan benar-benar mengalami kelemahan kita. Lalu step selanjutnya yang Tuhan mau lakukan. Dia mau gandeng tangan kita. Dan Tuhan mau berkata sama kita. Ayo kita jalan sama-sama. Sama seperti aku sudah merasakan kelemahanmu. Dan aku menang atas kelemahan itu. Ayo kita menang. Ayo kita jalan sama-sama. Dan kau akan mengalami kemenangan seperti yang aku sudah alami. Sama seperti ketika anak saya menangis itu. Saya sebagai seorang papa akan berkata sama dia. Nak, saya panggil dia Mei. Papa juga ngalami kelemahan yang kamu alami. Papa juga alami rasa sakit itu. Tapi percaya papa, rasa sakitnya sementara. Jadi jangan lama-lama nangisnya ya. Pasti sembuh. Pasti kamu menang. Pasti. Karena rasa sakitnya sifatnya sementara. Mungkin ada teman-teman hari-hari ini. Kalian sedang bergumul dalam dosa. Kalian sedang bergumul untuk setiap kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang mungkin selama bertahun-tahun ini engkau gak pernah lepas. Pegang perkataan dan janji Tuhan ini. Kalau engkau berjalan bersama dengan Yesus. Akan ada kemenangan untuk setiap masalahmu, akan ada kemenangan untuk setiap habit burukmu, akan ada kemenangan untuk setiap dosamu. Kalau engkau mau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Ikuti Tuhan sungguh-sungguh, biarkan dia membawa kemenangan demi kemenangan dalam kehidupanmu. Engkau lemah, tapi kau gak perlu tinggal dalam kelemahanmu. Sebab Tuhan ingin berjalan bersama denganmu. Dan kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada kemenangan. Kalau dia sudah menjadi teladan buat hidup kita, dia dicobai dan dia menang. Engkau kemenangan yang sama, engkau bisa nikmati, engkau bisa alami. Karena imam besar kita adalah imam besar yang sudah dicobai dan dia menang. Maka kemenangan yang sama akan saudara alami. Jangan tinggal dalam kelemahanmu, sebab Tuhan sediakan kemenangan buat kehidupanmu. Amin. Ayat selanjutnya berkata seperti ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Kita gak perlu datang dengan rasa takut. Kita gak perlu datang dengan rasa minder, rasa putus asa. Sebaliknya karena kita punya imam besar yang mengerti keadaan kita, kita datang dengan keberanian. Lalu ditutup dengan satu kalimat yang luar biasa ini. Janji Tuhan yang luar biasa ini.
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya ulang, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan saya mau tutup khotbah saya hari ini dengan satu janji Tuhan yang luar biasa. Apapun yang kita sedang alami, segelap apapun keadaan yang sedang kita alami, seburuk apapun lembah yang kita sedang hadapi hari ini, karena kita punya imam besar, Tuhan berjanji kita akan mendapatkan kasih karunia, kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya nanti. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami. Hari ini kita sedang hidup dihadapkan dengan dunia, dengan situasi yang benar-benar kelam, benar-benar tidak menentu. Saya tahu masa-masa ini ada begitu banyak orang yang khawatir. Ada begitu banyak orang yang hatinya dipenuhi dengan kegalauan. Hatinya dipenuhi dengan putus asa. Mereka gak bisa pandang masa depan. Mereka merasa bahwa masa depan mereka masa depan yang kelam. Tapi hari ini karena kita punya imam besar. Karena kita punya Yesus yang hidup. Kita punya pertolongan kita. Kita punya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita masih punya masa depan karena kita punya Yesus yang hidup. Kita punya masa depan karena kita punya imam besar yang akan siap memberikan pertolongan buat kita tepat pada waktunya. Buat orang-orang muda yang ikuti ibadah ini, Tuhan taruh dalam hati saya. Ada begitu banyak orang-orang muda yang sedang melihat ini, yang sedang mengikuti ibadah ini. Dan saudara sedang merasakan putus asa. Saudara melihat masa depanmu, masa depan yang suram, masa depan yang gak tahu kok, masa depan yang gelap, masa depan yang benar-benar kelam. Karena keadaanmu hari ini, situasimu hari ini begitu kelam. Mungkin ada kehilangan orang tua, engkau sedang mengalami kehilangan orang tua. Mungkin ada yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Apapun yang saudara alami, izinkan firman Tuhan hari ini berbicara. Engkau masih punya masa depan. Karena engkau punya imam besar yang agung yang siap memberi pertolongan buat hidupmu. Jangan lukiskan masa depanmu dengan keadaanmu hari ini. Sebab masa depanmu ada di tangan Tuhan. Dan masa depanmu bukan ditentukan dari keadaanmu hari ini. Engkau masih punya masa depan. Bukan karena keadaanmu hari ini. Engkau masih punya masa depan. Karena engkau punya Yesus yang hidup. Yesus yang nyata. Yesus yang menang atas maut. Dan dia siap menolong kehidupanmu. Dia siap menolong kehidupanmu. Sesusah apapun hidupmu, Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan punya rencana buat hidupmu. Hai orang-orang muda, mungkin kau hari ini sedang mengalami seperti yang Yusuf alami. Ada seorang muda yang bernama Yusuf. Alkitab berkata, Alkitab cerita ketika di usianya yang masih muda, dia dijual sebagai seorang budak. Secara dunia dia gak punya masa depan. Menurut pandangan dunia seharusnya dia putus asa. Dia sebagai budak dan saudara tahu kalau budak di zaman itu, maka budak itu sudah gak punya hak lagi. Seorang Yusuf yang muda seharusnya gak punya masa depan. Tapi hari itu Yusuf tidak kehilangan pengharapannya. Dia masih punya pengharapan. Karena dia tahu Tuhan punya tujuan atas kehidupannya. Sampai akhirnya ceritanya kita tahu. Bahwa Yusuf di momen yang tepat, di waktu yang tepat, diangkat Tuhan. Yusuf yang budak, Yusuf yang ada di penjara, tiba-tiba jadi seorang perdana menteri. Dan karena seorang Yusuf, seluruh dunia, minimal satu bangsa diselamatkan
karena seorang Yusuf ini. Waktu saya siapkan khotbah saya hari ini, tiba-tiba Roh Kudus kasih pesan buat saya untuk saya sampaikan buat kalian. Ada orang-orang yang menonton live streaming ini, ada orang-orang yang mengikuti ibadah ini secara live. Dan kau sedang tinggal di dalam masa yang kelam. Seperti Yusuf, engkau tinggal di dalam situasi yang tidak mengenakan. Tapi Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Bahkan bangsa dan negara ini tergantung dari hidupmu. Saya merasa ada orang-orang yang luar hebat, ada orang-orang yang akan dipakai Tuhan secara nasional. Engkau akan jadi orang-orang yang nasib bangsa ini ada di tanganmu. Jangan berkecil hati, sebab Tuhan punya tujuan yang besar dalam kehidupanmu. Jangan putus asa, sebab hari esokmu ada di tangan Tuhan. Bermimpilah besar, seperti seorang Yusuf yang tahan, kuat menghadapi kekelaman dalam kehidupannya. Sebab dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan menyediakan pertolongan buat hidupnya tepat pada waktunya. Sebelum saya tutup dengan doa berkat, saya mau kita renungkan firman Tuhan hari ini sama-sama. Sambil singer nyanyikan lagu buat kita. Sebab dia hidup, ada hari esok buat kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Berbicara buat hidup kami ya Tuhan. Urapa kasih karana rara bakara bakara. Hari esok hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yes, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Kami percaya kami menyembah Allah yang hidup. Hari esok. Thank you. Sebab dia hidup. Thank you Jesus. Yes. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Dia hidup. Kami merasakanmu hari ini Tuhan. Hari esok. Terima kasih buat setiap firman-Mu, buat setiap janji-Mu. Kami punya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kau pegang masa depan kami. Hidup kami gak sia-sia, sebab kami punya Allah yang hidup. Thank you Jesus. Syukanara bakara 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 bakara. Kami tahu kami punya Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh memegang masa depan kami Tuhan. Kami orang-orang muda yang hari-hari ini mungkin sedang menghadapi kelemahan-kelemahan kami. Kau bantu kami Tuhan, Kau menolong kami. Aku berdoa buat setiap orang muda yang hari ini mengikuti ibadah ini. Tuhan, Kau gak berhenti bekerja buat setiap kehidupan mereka. Engkau sungguh-sungguh mengerti apapun yang sedang mereka hadapi. Setiap kelemahan mereka. Dan seperti Engkau menang atas setiap kelemahan itu. Kemenangan ada buat mereka. Dan situasi apapun yang sedang mereka hadapi hari ini. Sekelam apapun, segelap apapun malam yang sedang mereka hadapi hari ini. Janji-Mu hari ini berkata, akan ada pertolongan buat kehidupan mereka.
Akan ada kasih karunia tepat pada waktunya buat kehidupan mereka. Sama seperti Engkau mengangkat Yusuf tepat pada waktunya. Engkau akan memberikan pertolongan buat kehidupan mereka tepat pada waktunya. Kami percaya orang-orang muda ini adalah orang-orang muda yang luar biasa. Orang-orang muda yang Tuhan panggil untuk jadi besar. Akan ada banyak orang-orang besar yang akan dibangkitkan Tuhan dari dalam kekelaman. Akan ada Yusuf-Yusuf di akhir zaman ini. Yang bangsa dan negara ini akan dipengaruhi oleh orang-orang muda ini Tuhan. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Tuhan, hamba-Mu memberkati setiap mereka hari ini. Kasih karunia-Mu tidak pernah undur dari kehidupan mereka. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang membuat hidup mereka terus berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you.